Islam dan komponen-komponennya. Kurikulum pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dari kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada pelajarannya saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid di dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Agama Islam yang berdasarkan kompetensi, mengatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen. Yang pertama, komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, dan evaluasi. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dalam melaksanakan suatu kurikulum. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, ilmu pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen metode. Komponen metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Selanjutnya, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah kegiatan kurikuler berupa penilaian untuk mengetahui berapa persen tujuan dapat dicapai. Itulah tadi pembahasan dari saya. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi materi. Saya ingin bertanya. Ya, saya persilahkan kepada saudara Takdir. Langsung saja. Apa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Takdir, yaitu apa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini, alat untuk menempa manusia yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendidikan suatu bangsa dengan bangsa lain tidak akan sama karena setiap bangsa dan negara mempunyai filsafat dan tujuan pendidikan tertentu, yang dipengaruhi oleh berbagai segi, baik dari segi agama, ideologi, kebudayaan maupun kebutuhan negara itu sendiri. Saya kembalikan kepada saudara Takdir. Baik, jawabannya sangat jelas. Saya persilahkan kepada saudari Khairul Sahra untuk memaparkan materinya. Baiklah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Umar Hamlik, membagi prinsip pengembangan kurikulum menjadi 8 macam, yang antara lain yang pertama itu prinsip berorientasi pada tujuan, yaitu pengembangan kurikulum
terlaksana dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana dengan baik? Apabila prinsip tidak terlaksana, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi atau tidak bermakna. Jika kurikulum tidak relevan dengan pengembangan iptek, maka peserta didik tidak mempelajari iptek yang baru, sehingga tidak memungkinkan mereka memiliki wawasan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, terima kasih atas jawabannya, saya menerimanya. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Takdir untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip-prinsip pengembangan materi pendidikan Islam menurut para tokoh pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama, menurut Adhiya al-Abrashi, mengemukakan bahwa arah tujuan yang mencerminkan prinsip pendidikan Islam. Yang pertama, budi pekerti adalah jiwa pendidikan Islam. Yang kedua, memperhatikan agama dunia sekaligus. Yang ketiga, memperhatikan segi-segi manfaat. Yang keempat, mempelajari ilmu sampai kepada hakikat kebenaran ilmu yang membahas kepada kesempurnaan akhlak. Dan yang kelima, pendidikan jasmani, kejujuran dan kecakapan untuk memenuhi kehidupan. Selanjutnya, menurut Maksum, prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam adalah aspek-aspek fundamental yang menggambarkan dasar dan tujuan pendidikan Islam, sehingga ia membedakannya dalam pendidikan non-Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam itu meliputi: yang pertama, pendidikan Islam adalah bagian dari proses rububiyah. Yang kedua, pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama. Yang keempat, pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka. Selanjutnya, menurut Muhammad Habib Toha menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan misi manusia untuk mendiami bumi dengan menjadikannya sebagai khalifah di bumi, yaitu misi khalifah bukan penguasaan manusia atas manusia, melainkan juga tugas kependidikan sebagai konsekuensi tanggung jawab intelektual untuk menegakkan kebenaran. Selanjutnya, menurut Muhammad Munir Mursi, menurut Munir, prinsip pendidikan Islam ini kalau dicermati diistilahkan dengan asas-asas pendidikan Islam yang terdiri dari: yang pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat sempurna, yaitu mencakup seluruh aspek kemanusiaan baik jasmani maupun rohani dan akal. Yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat pengalaman, tidak cukup hanya sekedar perkataan saja, tetapi menurut pengalaman rukun Islam, semua menuntut pengalaman, bukan saja Islam melainkan juga perbuatan. Selanjutnya, menurut Zakiyah Darajat, ketika membicarakan ilmu pendidikan Islam, mengawali pembahasannya mengenai pandangan Islam terhadap manusia, menyatakan bahwa pembahasan pendidikan Islam tidak mungkin melepaskan diri dari objek sasarannya, yaitu manusia yang harus dibicarakan secara filosofis menurut pandangan Islam. Dalam hal ini dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk Allah dan dia berserta alam semesta bukanlah lahir dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi pembahasan dari saya. Saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan materi. Saya persilahkan. Saya ingin bertanya, mengapa prinsip diperlukan dalam pengembangan kurikulum? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Khairitul Zahra. Mengapa prinsip
diperlukan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwakan pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Saya kembalikan kepada Saudari Haritusara. Baik, jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi kami mengenai kurikulum dan materi pendidikan Islam. Saya persilahkan kepada Saudara Takdir untuk membacakan kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama. Yang kedua, memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial maupun spiritualnya. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Ya, itulah tadi pemaparan pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu murni dari kami pribadi sebagai hamba yang lemah. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.